Hai, selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau share risol mayo yang super lembut banget kulitnya. Teman-teman, ini layak untuk dijual. Silakan like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Pertama, siapkan dulu bahan isiannya. Saya pakai mayonnaise sebanyak 500 gram atau 5 bungkus. Pindahkan ke wadah, pakai mangkok ataupun pakai tempat yang lainnya, piring juga boleh. Tambahannya SKM sebanyak 3 bungkus. Sesuaikan dengan selera manis ya teman-teman, boleh 3 bungkus, boleh 4 bungkus. Setelah itu diaduk. Bahan tambahan lainnya adalah smoked beef yang sudah ditumis pakai margarin, kemudian telur rebus dan keju cheddar yang dipotong-potong. Boleh juga pakai keju slice. Untuk kulitnya, gunakan tepung terigu protein tinggi sebanyak kurang lebih 250 gram. Lalu tambahannya adalah tepung tapioka atau tepung sagu. Masukkan sedikit garam. Kemudian susu bubuk 2 sendok makan. Kemudian diaduk-aduk sampai rata dan masukkan air. Lalu diaduk lagi. Risol mayo ini termasuk premium karena penggunaan telurnya banyak sekali. Nah, biasanya saya pakai 2 butir, tapi di resep kali ini karena pesanan khusus saya pakai 3 butir telur. Kocok lepas telur dan masukkan ke dalam adonan. Kemudian diaduk lagi. Adonannya disaring supaya kulit risolnya tidak ada yang menggumpal. Terakhir, masukkan margarin yang sudah dicairkan, kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian diaduk sampai tercampur semua. Setelah ini siap untuk dicetak. Siapkan wajan anti lengket, kemudian olesi dengan sedikit minyak goreng yang sudah ditempelkan ke tisu. Teman-teman, saya menggunakan wajan anti lengket diameter 20 cm, keluaran dari stand cookware namanya Diamond. Walaupun ini wajan anti lengket, sebaiknya selalu dioles dengan minyak goreng sebelum dimasukkan adonan supaya hasilnya lebih lentur dan tidak saling menempel satu sama lain saat ditumpuk. Didadar sampai benar-benar matang. Kulit risol harus matang sempurna ya. Tandanya matang itu bagian bawahnya agak kering dan pinggirnya juga kering, lalu mudah untuk dituang seperti ini. Kemudian satu lagi, posisi bekas wajan selalu ada di bagian bawah. Jadi ini saya balik ya. Sekarang siap untuk disusun. Masukkan smoked beef yang sudah ditumis. Kemudian disusun adonan mayonnaise. Tambahkan telur. Kemudian keju potong. Untuk telurnya itu 1 dibagi 8. Lalu ditutup dengan adonan mayones lagi. Siapkan juga lem yang terbuat dari tepung dicampur dengan sedikit air. Gunanya supaya saat digoreng nanti risolnya tidak mudah lepas lipatannya. Lanjut, siapkan chopper CH50 dari mitochiba.id. Chopper ini serbaguna banget. Saya akan menghaluskan tepung roti, gunanya supaya besarnya itu sama dan lebih halus. Masukkan tepung roti ke dalam chopper CH50, kemudian dipencet mesin bagian atas.
Ini simple banget teman-teman penggunaannya, cukup dipencet dan dipencet. Selain untuk menghaluskan tepung roti, juga bisa banget untuk menghaluskan daging ayam, daging ikan, kemudian daging sapi. Kalau mau bikin bakso ataupun pempek, ini recommended banget. Sudah selesai. Nah, hasilnya seperti ini, lebih lembut dan lebih rata besarnya. Dan untuk balurannya, saya tidak menggunakan tepung terigu ya, tapi saya menggunakan telur karena ini risol premium dan pesanan maunya tuh kulitnya yang lembut. Jadi saya menggunakan telur. Masukkan ke dalam adonan telur yang sudah dikocok, kemudian taburi dengan tepung roti. Seperti ini teman-teman. Kelebihannya pakai kocokan telur itu lebih lembut dibanding dengan pakai adonan tepung yang dicampur dengan air. Sekarang siap untuk digoreng. Siapkan wajan, beri minyak goreng baru secukupnya. Kemudian goreng menggunakan api sedang ke kecil. Tips berikutnya untuk menggoreng risol dengan isian yang mudah lumer itu harus ekstra hati-hati. Jadi digoreng dengan api kecil ke sedang. Kalau tekstur risolnya sudah mulai menggelembung, sudah mulai kokoh gitu, diangkat ya teman-teman, karena kalau diteruskan cairan yang ada di dalam itu mudah keluar. Diangkat kemudian ditiriskan sampai benar-benar tiris. Risolnya sudah kokoh, siap untuk diangkat. Seperti yang saya bilang tadi, risol dengan isian lebih cair di dalamnya seperti mayones itu akan mudah sekali keluar di saat si kulit risolnya sudah menggelembung. Nah, ini sudah selesai. Hasilnya seperti ini, ada yang pakai tepung roti dan ada yang tidak. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan juga follow ke Instagram bersama Estepiani. Sampai ketemu lagi.